Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tanpa ada suatu halangan apapun. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah, dan semoga kita yang di sini termasuk ke dalam umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini aku akan sedikit membahas tentang malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan ini ada malam yang penuh dengan rahmat, malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan ampunan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, apa itu malam Lailatul Qadar? Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat ketiga yang berbunyi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah ketika kita melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar itu lebih mulia dibanding kita melakukan ibadah selama 1000 bulan. Bukan hanya itu, jadi pada malam Lailatul Qadar ini Allah menurunkan para malaikat untuk turun ke bumi dan memberikan rahmat kepada orang-orang yang mau beribadah di malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, jadi beruntung sekali untuk orang-orang atau umat Islam yang menemui dan mengisi malam Lailatul Qadar tersebut dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, lalu kapan sih malam Lailatul Qadar itu terjadi? Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu kapan malam itu benar-benar terjadi, tanggal pastinya. Nah, tapi dari berbagai pendapat ya, ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan seperti itu, berarti di tanggal 21 sampai tanggal 30. Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di semua hari di bulan Ramadan, jadi tanggal 1 sampai tanggal 30 itu berpotensi menjadi malam Lailatul Qadar. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam tanggal 27 Ramadan. Nah, meskipun ada banyak sekali pendapat dan tanggalnya belum pasti kapan terjadi malam Lailatul Qadar ini, ada sebuah hadis dari Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,
taharul lailatul qadri fil witri minal arsil awakhiri min Ramadan. Jadi carilah Lailatul Qadar pada tanggal ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, maksud dari hadis ini adalah Nabi Muhammad itu menyuruh kita untuk mencari malam Lailatul Qadar itu pada tanggal ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Berarti itu tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27 dan tanggal 29. Meskipun tanggal terjadinya ini belum diketahui ya, tapi terdapat ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Sini disebutkan dalam sebuah hadis, wa amaratuha ang tatlu asyamsa fi sobihati yaumiha baido ala syi'a alaha. Nah, ciri-cirinya itu matahari terbit di pagi hari sebelum malam Lailatul Qadar itu tidak menyengat dan langit terlihat putih cerah. Jadi ketika malam harinya malam Lailatul Qadar ya, misal hari ini nanti malam Lailatul Qadar itu hari ini paginya itu cerah, tapi mataharinya itu tidak menyengat, tidak panas menyengat, tapi langitnya itu cerah. Nah, kemudian ada ciri-ciri yang kedua, dikatakan dalam sebuah hadis, fi lailatul qadri wa hiya lailatun talqatun baljatun la harratun wala baridatun tattadihu kawakibuha. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu yang kedua, bercahaya, terang, tidak panas, tidak dingin, dan bintang-bintang terlihat jelas. Nah, untuk malamnya itu langitnya bercahaya dan terang, cuacanya itu suhunya itu tidak panas dan tidak dingin ya. Jadi netral, setengah-setengah, dan bintang-bintangnya itu terlihat jelas. Kemudian ada doa dari Nabi Muhammad SAW ya. Doa ini diberikan kepada istri Nabi Muhammad ya, Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sebuah hadis dikatakan, an Aisyah qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ay lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Dari Dewi Aisyah radhiyallahu anha, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana jika saya dapat mengetahui malam Lailatul Qadar itu, apa yang saya baca pada malam itu? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, qala Rasulullah SAW, quli Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi menjawab, kalau misalnya kamu mengetahui malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka bacalah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, sungguh engkau maha pemaaf yang pemurah, engkau juga menyukai maaf, oleh karena itu maafkanlah aku. Nah, untuk amalan yang bisa kita lakukan ya pada malam Lailatul Qadar ini antara lain kita bisa memperbanyak untuk membaca Al-Quran, kemudian kita bisa melakukan sholat malam, berzikir, bersedekah, atau beriktikaf di masjid juga bisa. Jadi mumpung masih ada waktu ya, ini 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini masih belum terlaksana, jadi kita masih ada waktu untuk meningkatkan ibadah kita dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang dapat menjumpai malam Lailatul Qadar dan mendapatkan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin cukup itu dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz Magnum, malam Lailatul Qadar kan satu malam ya Ustaz. Nah, salah satu ciri-cirinya juga di malam-malam ganjil. Nah, apabila tahun ini kan ada beberapa negara yang ibaratnya kayak beda nih mulai Ramadannya, atau ya sebelum-sebelumnya juga banyak yang berbeda. Kalau misalnya malam ganjil, apakah malam Lailatul Qadarnya terjadi 2 kali? Apa bagaimana Ustaz? Soalnya kan beda nih mulainya. Kalau misalnya sini ganjil, sana genap gitu. Nah itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya, izin menjawab ya. Tadi pertanyaannya, kalau misalnya waktunya berbeda ya, misal di setiap negara gitu ya. Misalnya di Indonesia itu malam 27 dan misal di Amerika malam 26 atau 28 gitu ya. Nah itu apakah malam Lailatul Qadarnya itu akan terjadi 2 kali gitu. Nah itu pertanyaan yang sangat di luar nurul. Jadi malam Lailatul Qadar itu tidak datang 2 kali mas. Jadi tetap 1 kali. Cuma memang kan secara logika gini, kita kan waktunya berbeda. Jadi pasti itu menyesuaikan dari waktu masing-masing. Karena nggak mungkin kita disamaratakan kayak di sini malam 27 misal. Di sana kan malam 28 ya, nggak mungkin karena udah jelas ya, misal kayak ciri-cirinya malam ganjil itu di sana turun di malam 28 itu enggak, ya tetap di malam 27-nya di sana gitu turunnya. Itu seperti itu kalau secara logika ya, tapi kan di sini tidak ada dalil yang menerangkan seperti itu gitu. Terus secara logika. Jadi malam Lailatul Qadar kan terjadi di hari-hari ganjil. Nah, misal hitungannya hari ganjilnya itu dari malam, misal tanggal 27-nya malam kan ganjil, besoknya kan udah genap. Nah, tanggal genapnya itu masih masuk ke malam Lailatul Qadarnya atau enggak? Yang ganjil maksudnya. Izin menjawab ya, pertanyaan dari Sani. Misal malam Lailatul Qadarnya itu tanggal 27, nah apakah besoknya di tanggal 28-nya itu masih termasuk ke malam Lailatul Qadar atau tidak gitu ya. Nah, malam Lailatul Qadar ini terjadi, namanya juga malam ya Mas Ani ya. Jadi terjadi pada kalau di dalam Islam pergantian hari itu kan di setelah maghrib ya, maghrib. Itu berarti dihitung dari setelah maghrib sampai terbitnya fajar Mas Ani. Berarti setelah terbit fajar itu udah nggak dihitung malam lagi, berarti itu udah siang. Itu udah tidak termasuk ke dalam malam Lailatul Qadar. Kalau siang berarti siang Lailatul Qadar tidak lagi, nggak ada ya. Bertanya, kan malam-malam Lailatul Qadar terjadi malam-malam. Gimana kalau di kutub yang nggak ada malamnya, Ustadz? Saya di kutub kalau nggak ada malamnya ya. Pertanyaannya lagi apakah di kutub itu ada orangnya apa tidak gitu Mas Mamet. Ada. Ada yang tinggal di kutub Mas Mamet ya. Ada. Dan kalau ada itu pun nggak beragama Islam. Ya walaupun nggak ada malamnya tapi kan tetap ada jamnya. Nah itu dihitung jamnya, berarti jam yang harusnya malam berarti itu dihitung malam itu Qadarnya. Izin bertanya, Gus Makmum. Sebenarnya ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu seperti apa? Terima kasih. Ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ciri-cirinya itu gampang ya. Ciri-cirinya itu
ya orang yang melakukan ibadah, orang yang di malam harinya itu misal bertadarus, berzikir, sholat malam, nah itu pasti termasuk ke dalam ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau orang tersebut cuma ya malamnya main game, terus tidur atau melakukan maksiat, ya walaupun menemui malam Lailatul Qadar juga percuma, buat apa gitu kan? Karena mereka gak melakukan ibadah apapun. Izin bertanya Gus Magnus. Jadi kan tadi ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar kan mengaji, Ibadah. oh ya melakukan ibadah, mengaji. Terus bagaimana untuk kaum hawa yang sedang mendapat tamu bulanan? Ya, izin jawab ya. Ketika ada tamu bulanan ya, dan malam Lailatul Qadar, nah itu apa yang harus dilakukan gitu ya, izin ya. Ya, kan seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya wanita itu sedang tamu bulan itu kan tidak boleh melakukan beberapa ibadah ya, seperti sholat, kemudian membaca, memegang dan membawa Al-Quran itu kan tidak boleh ya. Kemudian masuk masjid itu juga tidak boleh, sholat, puasa juga nggak boleh. Berarti yang bisa dilakukan mungkin berzikir ya kepada Allah, itu masih boleh dilakukan di malam Lailatul Qadar. Kata-kata teh, Mas Ani. Kata-kata teh. Kata-kata teh. Hari ini Mas Ani aja. Kata-kata teh. Hai. Aja.